pemain keturunan Indonesia yang bermain di Norwegia, yaitu adalah Samuel Silalahi, dipanggil oleh timnas Norwegia U21. Mari kita bahas, boy. Ini doi update langsung di sosmednya dia ya, boy. Lu bisa lihat sendiri ya, di sini ada nama-nama orang Norwegia nih. Berbernama Norwegia banget, sumpah. Marcus Haaland, Sander Ostrad, O-nya dicoret gitu kayak Odegaard, Mats Pedersen, nama-nama orang Norwegia banget, boy. Tiba-tiba muncul satu paling bawah tuh, Samuel Silalahi. Bang, kenapa sih bang lu ketawa-ketawa bang? Emang ada yang lucu bang? Ada yang lucu. Samuel Silalahi adalah pemain berusia 19 tahun yang bermain di tim reserve-nya Strømsgodset di Liga Norwegia. Dan dia juga ada beberapa kali main di tim seniornya di Liga Utama Norwegia. Dan doi adalah pemain berposisi gelandang serang yang harusnya eligible dipakai di U20 kemarin. Dimana timnas U20 kita itu sangat kocak dan berputar-putar. Ya kita positive thinking aja, boy. Mungkin dia udah kelewatan tahun lahirnya mungkin ya. Yang kita nggak tahu nih, masa sih Coach Sapri lokal pride nggak mungkin dong, ya nggak? Waktu itu gue juga sempat bahas soal Samuel Silalahi ini yang main ke Pulau Samosir ya. Dimana waktu itu gue bilang doi itu keturunan Sumatera Utara dari emaknya. Terus banyak tuh orang-orang Batak yang koreksi gue, sorry ya, thank you BTW. Ternyata marga Batak itu nggak bisa turun dari ibu ya, kecuali diadatin mungkin. Yang gue tahu tuh kayak gitu. Dan info yang gue baca ternyata doi ini bener-bener pure, orang tuanya dua-duanya orang Sumatera Utara, tapi numpang lahir di Norwegia. Ini bener-bener kalau PSSI nggak bergerak ya, sayang sih, bener sayang asli. Coba menurut kalian gimana boy terkait dengan Samuel Silalahi ini? Akankah doi bisa menjadi pemain timnas Indonesia ke depannya? Itu BTW doi itu bener orang Indonesia loh, nggak ada keturunan-keturunannya tuh harusnya tuh. Cuma numpang lahir aja di negara Skandinavia itu. So menurut kalian gimana? Tulis di bawah boy. Terima kasih banyak, jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Oke, ini ada beberapa video yang mau saya reaksi ya. Di antaranya ada rebutan hak siar Indonesia melawan Bahrain nanti, di mana ada kurang lebih 150 negara yang menginginkan menyiarkan secara langsung pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Dan tidak hanya itu, ada pernyataan dari Dragan Tragic yang mengatakan melawan Indonesia itu seperti dengan melawan tim Belanda gitu kan. Oke, seperti apa videonya kita lihat. Mengejutkan, 150 negara memperebutkan hak siar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round ketiga menghadapi Australia dan Bahrain. Hal ini diberitakan oleh salah satu media Eropa yang memberitakan bahwa ada kurang lebih 150 negara yang memperebutkan hak siar timnas Indonesia. Tentunya ini sangat mengejutkan bagi FIFA dan AFC yang memecahkan rekor penyiaran secara langsung tim nasional. Nah, hal ini pun membuat media Belanda yang mengejutkan KNPB yang menyindir timnas Indonesia. Pasalnya, banyak pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan menjadi pemain timnas Indonesia. Mereka heran, padahal KNPB lah yang berkontribusi atas meningkatnya pesat timnas Indonesia. Timnas Indonesia digadang-gadang akan menjadi salah satu finalis Piala Dunia 2026 yang sedang berjuang untuk lolos dari kualifikasi. Yang awalnya diremehkan, sekarang seluruh dunia terpusat kepada dan menyoroti kinerja dan perkembangan timnas Indonesia yang disinyalir akan menjadi kuda hitam di kualifikasi. Pasalnya, timnas Indonesia awalnya diremehkan, namun sekarang mereka memandang sangat luar biasa perkembangan timnas Indonesia, sehingga mereka berkeinginan untuk menyiarkan siaran langsung pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang menayangkan timnas Indonesia. Nah, untuk penayangannya pun mereka berebut mengambil hak siarnya kepada PSSI. Tentunya ini membuat kaget FIFA dan AFC ya. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bagaimana menurut kamu? Silakan di kolom komentar. Ya, jika memang benar berita ini berarti sangat mengejutkan ya, sangat luar biasa sekali Indonesia di mata dunia. Indonesia bisa meraih banyak sekali para TV-TV di dunia yang ingin menyiarkan sepak bola Indonesia melawan Bahrain. Berarti mereka itu penasaran dengan penampilan Indonesia yang
banyak dipenuhi dengan pemain-pemain naturalisasi dari Belanda terutama ya. Yang selama ini sudah membuktikan Indonesia berada di round 3 dan di posisi 3 juga. Yang mudah-mudahan nanti melawan Australia, kan dengan bertambahnya pemain naturalisasi, Indonesia bisa meraih kemenangan. Dan untuk Belanda tidak usah iri juga, nggak usah iri, nggak usah heran, karena mereka juga sama diperkuat dengan pemain-pemain keturunan Indonesia ya, walaupun ya memang dia lahir di sana. Tapi kan Indonesia ada andil gitu di sana karena orang tuanya salah satunya ibunya, bapaknya atau nenek kakeknya itu orang Indonesia. Jadi nggak usah iri aja. Jangan heran kalau inilah komentar terbaru pelatih dari Bahrain, Dragan Talacic, mengenai timnas Indonesia. Melawan Indonesia seperti melawan Belanda. Aduh, ini tipe-tipe komentar yang sebenarnya udah mulai ketakutan. Sampai mengatakan timnas Indonesia itu adalah Belanda. Dan beliau juga mengatakan setiap saat akan melawan timnas Indonesia pasti ada 2 atau 3 pemain tambahan baru di dalam daftar skuad timnas. Ya emang masalahnya apa? Toh itu nggak melanggar aturan Nggak FIFA. takut, ya? Ente takut ya? Dan yang lebih kocaknya lagi, timnas Bahrain minta AFC untuk kirim 8 orang untuk memantau jalannya pertandingan melawan timnas Indonesia. Nanggung si 8 orang. Kirim 1 tribun aja deh ke GBK. Kami tampung. 1 tribun, Bahrain bener. ini makin kesini ya kalau aku lihat. Enggak timnya, enggak pelatihnya, enggak federasinya. Itu kok makin nyinyir gitu. Sangat kelihatan sekali ketakutannya. Sampai bilang timnas Indonesia itu adalah Belanda. Aduh, Bapak ini tahu nggak sih? Kalau semua pemain timnas Indonesia yang kalau nggak dicurangi kemarin di kandang Bahrain, kita akan menang. Itu semua memiliki darah Indonesia. Dan bukan orang Belanda. Jujur aku lebih menunggu Betul. pertandingan melawan Bahrain ketimbang melawan Australia nih. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow akun aku ya untuk mendapatkan berita seputar timnas Indonesia lainnya. Thank you. Makin kesini kok makin ngaco aja ini panitia AFC ini. Bahrain ini makin ketakutan aja, makin ketar-ketir dengan skuad timnas Indonesia yang semakin penuh dengan pemain-pemain naturalisasi ya, pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia ini. Mereka sudah ketakutan duluan sebelum bertanding, bahkan meminta AFC mengirimkan pengawas untuk kita diawasi, mereka minta dikawal teman-teman. Makin kurang ajar aja ini orang-orang Bahrain ini. Lanjut. Bahrain ngomong kayak gini nih, lawan timnas Indonesia itu kayak lawan timnas Belanda. Ya, kita juga kan? lawan Bahrain di lapangan kayak lawan 12 orang. Kocak. Statement lengkapnya kayak gini nih, dia bilang nih, setiap lawan timnas Indonesia selalu ada aja 2-3 pemain baru. Sekarang ada kiper dari Serie A dan 2 dari Belanda. Jadi kami merasa seperti melawan timnas Belanda, tapi kita nggak takut, katanya gitu. Lo pikir kita juga takut? Hati-hati loh. Ya walaupun dia udah bikin cywar kayak gini guys, kita jangan terpancing. Ya, kita tetap harus dukung timnas Indonesia dengan cara yang elegan, yang cerdas, jangan bikin kegaduhan. Tetap bikin suasana kondusif, tapi tetap bikin mereka jantungan dan dengkulnya gemeter. Oke? Pasukan siap-siap, tanggal 25 kita ramekan GBK. Komentarnya. Ya, kenapa Bahrain itu sangat merasa takut sekali dengan Indonesia? Karena dia sadar dia tuh sudah melakukan kesalahan waktu di Bahrain kemarin ya, dengan menyurangi Indonesia dengan waktu, dengan pemain-pemain Indonesia ya, dilanggar tidak free kick, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mereka buat, sehingga mereka datang ke Indonesia itu merasa takut karena dia salah, dia merasa sudah salah, dia takut dibalas di Indonesia, takut Indonesia memperlakukan mereka sama dengan mereka memperlakukan kita di sana gitu, sehingga mereka jangan merasa sudah takut sendiri gitu, padahal orang Indonesia tidak seperti itu. Bahrain lagi bikin drama setelah sebelumnya menolak untuk bertandang ke GBK lalu ditolak oleh FIFA. Dan sekarang Bahrain meminta secara khusus pengamanan dengan mobil rantis selama di Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa timnas Bahrain tidak percaya jaminan keamanan yang dilakukan oleh PSSI. Dan PSSI mengatakan tidak ada mobil rantis yang disediakan oleh tuan rumah. Bukan hanya itu, Bahrain juga meminta pasukan khusus ke AFC untuk mengintai keadaan sebelum, selama dan pasca laga Indonesia versus Bahrain berlangsung.
Jadi nantinya akan ada 7 hingga 8 orang yang mengintai di Jakarta guna memantau dan memastikan laga aman. Dan yang bikin heran, AFC mengabulkan permintaan tersebut. Kalau panitia AFC mah bebas, mau apa aja sok terserah gitu. Saya eh, saya penuhi gitu. Kalau ke panitianya AFC kan dia kan yang punya AFC, sementara kita kan mah cuma peserta aja gitu. Makanya segala macamnya bisa diatur sama panitia AFC mah bebas ya. Netizen protes keputusan Kluivert karena memanggil 2 pemain timnas ini. Dari 27 pemain yang sudah diumumkan, sementara untuk timnas, ada 2 nama yang mendapat banyak protes dari netizen, yaitu Hoki Caraka dan Muhammad Ferrari. Banyak yang merasa ada pemain lain yang lebih pantas dipanggil, seperti Asnawi dan Yakob Sayuri, yang sedang tampil konsisten di klub mereka. Meskipun begitu, keputusan sudah diambil oleh pelatih Kluivert, jadi kita tetap harus mendukung semua pemain yang terpilih. Semuanya keputusan ada di tangan pelatih, semuanya pelatih yang memilih, pelatih yang menentukan. Jadi kita hanya mendukung aja teman-teman. Walaupun memang secara teknis Asnawi jauh lebih bagus dibanding 2 pemain tadi ya. Sementara pelatih tidak menginginkan atau tidak mungkin Asnawi tidak memenuhi kriteria yang pelatih inginkan gitu teman-teman. Jadi semuanya itu hak prerogatif pelatih aja, kita nggak usah ikut campur, biarin aja nanti mungkin seleksi nanti akan membuktikan teman-teman. Karena kan tidak mungkin semuanya dilaporkan ke FIFA ya atau ke AFC. Karena kan yang terdaftar hanya 23 pemain aja. Lanjut. Timnas Indonesia dijadwalkan untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2025, sebelum mereka menghadapi pertandingan melawan Australia. Pada hari berikutnya, skuad Garuda akan melakukan perjalanan menuju Australia, yang dikenal sebagai negeri kanguru. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyatakan kepada wartawan, kami akan berkumpul tanggal 15 Maret di Jakarta. Yang jalan lebih dulu ke Australia itu tim ofisial Timnas Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tim ofisial akan berangkat lebih awal untuk mempersiapkan kedatangan tim. Sumarji juga menambahkan, pada 16 Maret saya, tim pelatih Timnas Indonesia, dan pemain yang bermain di BRI Liga 1 akan berangkat ke sana. Tambah Sumarji dikutip dari liputan6.com, hal ini menegaskan bahwa keberangkatan tim pelatih dan pemain akan dilakukan sehari setelah tim ofisial, memastikan semua persiapan telah matang sebelum pertandingan berlangsung. Oke, mudah-mudahan semua pemain berkumpul tepat waktu ya. Semoga tidak ada kendala, semoga tidak ada masalah yang menghambat perjalanan Indonesia ke Australia. Mudah-mudahan kita doakan semoga tim Indonesia diberi kemenangan serta keselamatan ya teman-teman. Oke, terus saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.